Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bunda Mima. Semoga hari ini menjadi hari terbaik untuk Anda, dan semoga hari ini Anda diberikan kesehatan, saya diberikan kesehatan, dan kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memberikan tips kepada mereka yang masih merasakan cemas dan tidak kunjung sembuh. Oke, kita simak selanjutnya. Sebelum saya masuk ke tips mengenai cemas yang tidak kunjung sembuh, kita bahas dulu kenapa sampai tidak sembuh ya. Maksudnya kenapa saya sama yang lain kok beda, ada 2 tahun, ada 3 bulan, ada 1 bulan, malah ada tidak sembuh. Nah, yang saya bahas di sini mengenai beberapa orang yang berbeda kesembuhannya antara satu dengan yang lain. Kenapa? Nah, itu karena mereka tidak konsisten dengan apa yang mereka kerjakan. Adapun tips-tips yang saya akan berikan, yang pertama, harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Maksudnya begini, jangan takut kehilangan sesuatu, karena kita di sini hanya diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur, ikhlas, karena kita di sini hanya dititipkan, apa yang kita peroleh hari ini itu juga hanya titipan. Jadi belajar untuk ikhlas. Tips yang kedua yaitu selalu berpikir positif. Karena dengan kita berpikir positif, pola pikir kita berubah. Yaitu semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita alami itu semua cara pandang kita, maksudnya kita lihat dengan secara positif. Oh, ini baik untuk saya. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, maksudnya seperti ini. Arahnya ke sini. Insya Allah memberikan berkah untuk saya dan keluarga saya. Tips yang ketiga, berusaha keluar dari ruang lingkup hidup yang penuh kecemasan. Pola kita yang sebelumnya yang tidak cemas, yaitu kita anggap semua normal-normal saja. Kita berlogika itu. Kalau kita sebelumnya kita kena cemas, kita bisa bangun pagi dengan enak dengan cara kita yang sebelum kita kena cemas, yaitu olahraga. Kita bangun dulu, kita bersih-bersih, kita bangun sebelum bersih-bersih, kita bangun sholat atau tadarus atau olahraga atau bersih-bersih, itu kita kembali ke situ. Kita kembali ke kehidupan kita yang sebelumnya, yang hidup normal dengan tanpa kecemasan. Kita kembalikan kehidupan kita ke sebelumnya. Jangan kita keenakan dengan kehidupan kita yang sekarang, itu diselimuti dengan rasa takut dan kecemasan. Kita berusaha keluar dari situ. Kita berlogika, oh ini kayaknya bukan saya. Saya ingin kembali ke kehidupan saya yang dulu, yang penuh optimisme. Nah, itu. Terus yang keempat, belajar untuk melupakan. Melupakan ini yaitu bersambungan dengan tips yang ketiga tadi, yaitu berusaha untuk keluar dari kecemasan dan berusaha dengan beraktivitas bagaimana sebelumnya kita kena cemas. Yaitu kalau kita sudah berusaha untuk keluar dari itu dengan melakukan aktivitas dan olahraga, walhasil kita akan melupakan bahwa kita sementara ada rasa kecemasan dalam diri kita. Itu akan terkikis sedikit demi sedikit dengan aktivitas kita. Tips yang berikut, tips yang kelima, yaitu pola makan. Ya, pola makan di sini bukan berarti kita jangan sakit lambung, jangan makan ini. Malah saya perlakukan kepada orang yang dekat dengan saya, malah dia takut makan ini, takutnya asam lambungnya naik, takut ini, penuh dengan kecemasan, takut makan ini. Akhirnya dia mencoba untuk puasa. Tapi kalau yang tidak bisa puasa, jangan dipaksakan ya. Tapi kalau yang orang terdekat saya, dia berusaha untuk keluar dari situ dengan cara dia berpuasa. Alhamdulillah asam lambungnya kembali normal, yaitu itu karena kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena keyakinan beliau, akhirnya beliau bisa keluar dari nyeri atau naiknya asam lambung ya, nyeri lambungnya. Hanya dengan berpuasa lambungnya bisa sembuh, padahal obat yang sudah dikonsumsi. Masya Allah.
banyak sekali, sampai tidak kunjung sembuh, dari herbal sampai yang obat. Keenam, tips yang keenam yaitu di sini, carilah bikinkan orang bahagia agar dirimu juga bahagia, sama dengan Anda bersedekah. Karena bersedekah itu bukan cuma memberikan orang berupa materi, tapi dengan memberikan orang kebahagiaan, walhasil kita juga menjadi bahagia, orang di sekitar kita juga akan merasa bahagia. Disitulah timbul rasa kesenangan pada diri kita sendiri, dan kita merasa bahagia. Tips yang terakhir, yang ketujuh. Tips yang ketujuh ini yaitu konsisten. Bagaimana cara konsisten? Yaitu kita melakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Karena saya sudah mendapatkan hasilnya. Sampai saya keluar dari kecemasan saya. Tetap optimis, tetap menjalankan dari A sampai Z. Dari tips 1 sampai tips 7. Insya Allah kalian sembuh, insya Allah teman-teman sembuh. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan bisa keluar dari kecemasan dan ketakutan yang teman-teman sedang alami. Oke, terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Silakan dicoba, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.